Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya Bu Inaya akan menjelaskan mengenai respon bangsa Indonesia terhadap pendudukan Jepang. Gimana sih responnya bangsa Indonesia terhadap adanya Jepang yang menduduki di daerahnya? Yakni adalah perlawanan rakyat Indonesia terhadap Jepang. Jadi mereka merespon adanya pendudukannya Jepang itu dengan cara adanya melawan, ya. Perlawanan tersebut adalah seperti di berbagai daerah, seperti perlawanan rakyat Aceh, kemudian rakyat Singaparna, rakyat Indramayu, kemudian rakyat Kalimantan, rakyat Papua, dan pasukan peta yang ada di Blitar. Untuk yang pertama, yakni rakyat Aceh, ya. Rakyat Aceh sendiri dipimpin oleh siapa? Dipimpin oleh Tengku Abdul Jalil. Dan setelah Tengku Abdul Jalil wafat, ya, digantikan oleh penggantinya, yakni masih dalam tokoh masyarakat di situ, yakni adalah Teuku Hamid. Apa sih bedanya Tengku sama Teuku? Kalau Tengku itu adalah golongan agamawan. Diingat, untuk Tengku, kata Tengku itu adalah golongan agamawan. Sedangkan Teuku itu adalah golongan bangsawan. Penyebabnya apa sih adanya sebuah perlawanan tersebut ini? Lah, kalau ada di Aceh, kemudian Singaparna, kemudian Indramayu dan Kalimantan dan juga di Blitar, ya. Penyebab adanya sebuah perlawanan ini adalah gara-gara ini. Yang pertama adalah Romusa, ya. Romusa itu adalah bekerja paksa untuk kebutuhannya Jepang. Jadi para pemuda-pemuda tersebut yang ada di Indonesia pada saat itu dipaksa untuk bekerja, ya, bekerja tanpa upah, ya. Untuk apa? Untuk kebutuhan perangnya Jepang. Jadi apa yang dibutuhkan oleh Jepang termasuk fasilitas apapun itu mereka dibekerjakan sebagai bekerjanya, yakni sebagai Romusa. Selain itu, ya, kalau rakyat Aceh, kemudian Singaparna kan di sini mereka melakukan sebuah perlawanan gara-gara selain adanya Romusa, karena adanya Sekiri. Apa sih Sekiri tersebut? Sekiri itu adalah membungkuk 45 derajat ke arah matahari, yang mana budayanya Jepang tersebut itu bertolak belakang dengan adanya syariat Islam, yakni seperti menyembah matahari, ya. Perlu kalian ketahui bahwa Jepang sendiri adalah pemuja matahari, salah satu kepercayaannya. Nah, hal tersebut masyarakat yang ada di Aceh, Singaparna ini adalah melakukan sebuah perlawanan karena adanya kebudayaan yang diwajibkan dilakukan oleh masyarakat yang ada di Indonesia. Nih, Sekiri, ya. Kemudian Singaparna sama, ya, penyebabnya adalah Romusa dan Sekiri. Siapa pemimpinnya? Pemimpinnya adalah Kiai Haji Zainal Mustafa. Ini pemimpinnya di Singaparna. Kemudian yang ketiga adalah rakyat Indramayu. Rakyat Indramayu sendiri dipimpin oleh siapa? Dipimpin oleh Haji Madrian, salah satu tokoh yang berperan penting di dalam perlawanan Indramayu. Apa sih yang menyebabkan? Yang menyebabkan adalah Romusa, ya. Romusa. Selain Romusa, juga karena adanya pemaksaan sebagian penyetoran padi. Jadi padi yang ada di Indramayu sendiri dipaksa untuk harus disetor ke Jepang sendiri, dan pemaksaan tersebut bahkan ada yang tidak dibayar padinya tersebut. Oleh karena itu, masyarakat yang ada di Indramayu melakukan sebuah perlawanan yang dipimpin oleh siapa? Haji Madrian.
Selanjutnya untuk rakyat Kalimantan. Rakyat Kalimantan ini dipimpin oleh Pangsuma. Pangsuma sendiri adalah salah satu tokoh yang ada di suku Dayak yang melakukan sebuah perlawanan di Kalimantan. Apa sih penyebabnya? Penyebabnya adalah sama, yakni adalah Romusa. Ini ya, Romusa. Selain Romusa juga orang Dayak, ya salah satu orang dari suku Dayak atau beberapa orang yang ada di suku Dayak, di apa? Adanya sebuah pemerkosaan, ya. Kosaan terhadap suku Dayak. Hal ini yang menyebabkan adanya rakyat yang ada di Kalimantan melakukan sebuah perlawanan untuk mengusir Jepang di Kalimantan, ya. Nih, selain itu yang kelima adalah perlawanan rakyat Papua. Di Papua sendiri, ya, ada sebuah gerakan yang namanya Gerakan Koreri. Gerakan ini adalah mitos dari masyarakat sendiri yang ada di Papua. Gerakan Koreri ini adalah sebuah gerakan yang mana berkembang bahwa mereka melakukan sebuah perlawanan yang ada di Papua karena suatu sebab. Salah satu sebabnya adalah dari Gerakan Koreri ini adalah mereka menolak adanya pengaruh asing yang ada di Papua. Seperti itu. Makanya mereka melakukan sebuah perlawanan. Perlawanan rakyat Papua ini dipimpin oleh Elrum Korem, yang mana melakukan sebuah perlawanan di daerah Biak, ya. Kemudian selain Elrum Korem juga ada lagi, yakni adalah Silas Papare. Silas Papare. Yakni siapa? Yakni adalah pemimpin yang ada di wilayah Yapen Selatan. Ya, jadi awalnya adalah pergerakannya adalah di Biak, ya. Perlawanannya itu adalah yang pertama itu di Biak, kemudian berkembang ke daerah Yapen Selatan. Ya, ini Yapen Selatan dipimpin oleh ini pemimpinnya. Ini adalah Silas Papare. Ya, yang ada di mata uang 10.000. Selanjutnya adalah pasukan peta di Blitar. Pasukan peta di Blitar sendiri itu adalah dipimpin oleh Sudanjo Supriyadi, yang mana dia adalah pasukan peta, ya, peta pembela tanah air yang masuk dalam anggota peta di Blitar yang melakukan sebuah perlawanan karena adanya ini, ya, Romusa, ya, Romusa ini. Romusa yang ada di Blitar. Selain Romusa sendiri, perlawanan yang ada di Blitar sendiri disebabkan oleh adanya pembelian, ya, pembelian telur yang nggak dikasihkan ke pasukan peta. Jadi pasukan peta sendiri mendapat jatah sebuah telur, ya, beberapa telur yang harganya murah, yang diberikan untuk pasukan peta yang ada di Blitar. Tetapi hal tersebut tidak diberikan oleh orang Jepang, ya, ke pasukan peta itu. Akhirnya terjadinya sebuah perlawanan yang dipimpin oleh siapa? Sudanjo Supriyadi. Oke, saya akhiri ini, ya, untuk sebuah perlawanan rakyat Indonesia terhadap
Jepang di Indonesia. Terima kasih.